Kawanan burung terbang bebas di atas bangunan-bangunan mewah yang bertempat di atas kantor pusat perusahaan Kosciuszka. Dan saat ini kalender kekaisaran menunjukkan tanggal 20 April 1505. Sementara itu di dalam kantor pusat tersebut menyingkir, beri jalan, sibuk sekali. Pungkas seekor goblin yang mana dia merupakan kepala kantor pusat perusahaan Kosciuszka dengan julukan Goblin Kikir atau Torkel. Di sana Torkel kemudian kembali berlari dan mengatakan ke seekor peri, "Baiklah, kirim dokumen ini ke Pangeran Paimon dan harus sampai sebelum jam 8." Di samping itu Torkel juga menanyakan ke peri tersebut terkait keadaan pengaturan kapal di pelabuhan Batavia yang ternyata semuanya berjalan lancar. Lalu setelah itu Torkel mengamati jam dan mengatakan, ini buruk. Semua eksekutif dipanggil untuk rapat darurat di saat seperti ini. Sial, apa ini? Apa yang terjadi? Pungkas Torkel yang bertanya-tanya karena tiba-tiba ada rapat darurat. Tak lama kemudian ia pun mulai memasuki ruangan rapat. Maaf sudah menunggu. Dan di ruangan itu semua eksekutif nampak sudah berkumpul. Kau terlambat Torkel, pungkas sang pemimpin. Lalu ia melanjutkan dengan mengatakan, bagi kita para pedagang, waktu adalah uang. Cepat duduk di kursimu, kita menghabiskan banyak waktu. Lalu dengan muka serius dan dengan suara berat, sang pemimpin mengatakan, mari kita mulai rapatnya. Pada chapter kali ini kisah dimulai dengan diperkenalkannya kantor pusat perusahaan Kosciuszka. Perusahaan ini terdapat dua orang yang berpengaruh di dalamnya, yakni Raja Iblis peringkat kelima yang bernama Malbus dan Raja Iblis peringkat ke-9 yang bernama Paimon. Kedua orang tersebut adalah penggerak terbaik bagi perusahaan di dunia iblis saat ini. Sementara itu orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau perusahaan ini adalah Ivar Lodbrok, yakni salah satu dari 3 vampir kuno yang hidup di dunia iblis. Kemudian cerita berlanjut, di sana Ivar mengatakan tentang penyebab rapat hari ini. Namun ia tak mengatakan secara langsung karena Ivar lebih memilih supaya lapis lazuli atau Lala untuk menjelaskan penyebabnya. Lalu Lala dengan sigap menyetujui hal tersebut. Melihat sosok Lala, nampaknya para monster yang ada di sana bertanya-tanya dan meragukan sosok Lala. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Apa? Dia? Bukankah dia makhluk hybrid, setengah sukubus dan setengah manusia? Apa yang dilakukannya di rapat eksekutif ini? Bukankah dia lahir dari keturunan terkutuk? Kenapa sampah sepertinya ada di rapat eksekutif?" Lala yang mendengar celoteh dan makian-makian itu hanya terdiam dan memandangi mereka. "Tutup mulut kalian," teriak Ivar dengan tegas dan cukup marah atas kejadian tersebut. Sontak mendengar itu Torkel cukup panik dan bingung, mengingat dia juga salah satu dari makhluk yang tidak menyukai Lala. Kemudian Ivar pun kembali menyuruh Lala untuk menjelaskan secara detail terkait penyebab diadakan rapat secara mendadak. Lalu Lala memulainya dengan mengatakan, Raja Iblis peringkat ke-71 dan Talian meminta pinjaman lagi. "Apa? Kau mengumpulkan kami hanya untuk itu?" saut Torkel yang sangat geram dengan penjelasan Lala. Tak berhenti di situ, Torkel juga masih tak terima dan mengatakan protesnya. "Oi gadis kampungan, apa kau bercanda?" "Pak, apa maksudnya ini?" Tenang dulu Torkel," pungkas Ivar mencoba menenangkannya. "Baiklah," saut Torkel dengan agak kecewa. Lantas karena itu Ivar pun kemudian menyuruh Lala untuk menjelaskan inti masalahnya. Ia katakan, "Lala, beritahu kami jumlah uang yang dia minta." "Baik Pak, dia meminta 10.000 libra," tegas Lala mengungkap nominalnya. Sontak mendengar itu semua eksekutif yang menghadiri rapat sangat terkejut. Begitupun dengan Torkel yang menjadi kepala kantor, ia sangat terkejut mendengarnya karena jumlah uang yang akan dipinjam tidaklah sedikit. Lantas ia katakan, dia bilang apa? 10.000 libra? Uang segitu mungkin cukup untuk membangun negara kecil. Itu gila. Apa dia benar-benar meminta
Sebanyak itu? Benar, jawab Lala dengan tegas. Bebarengan dengan itu, Lala juga mengingat sedikit flashback tentang Raja Iblis Dantalian yang sangat serius akan meminjam uang tersebut. Akan tetapi pada waktu itu Lala juga cukup tak yakin dengan perkataan Dantalian. Ia sendiri heran karena saat itu Dantalian masih memiliki hutang sebesar 196 libra yang belum lunas. Namun melihat respon Dantalian, ternyata dengan kesadaran penuh Dantalian memang ingin meminjam lebih banyak lagi, yang mana totalnya 10.000 libra. Pada saat itu Lala benar-benar masih ragu dengan ucapan Dantalian. Namun sekali lagi Dantalian mencoba meyakinkan Lala. Ia katakan, "Lala, ayo bicara secara terbuka dan jujur. Sejak awal kenapa kau mau meminjamkan uang? Padahal aku ini Raja Iblis Dantalian yang dianggap tidak berkompeten di dunia iblis ini. Bukankah itu benar?" Pungkas MC yang mencoba membongkar semua niat Lala. Namun di sana Lala tetap tenang dan mengatakan jika semua yang dikatakan Dantalian tidaklah benar. Akan tetapi sembari berdiri dari kursi singgasananya, Dantalian lantas mengatakan, "Tidak apa-apa jika kau tidak mengakuinya. Tapi aku tahu jika kau sejak awal sudah berpikir jika aku tidak bisa membayarnya. Kau ingin aku bangkrut dan menjadikanku anjing peliharaan bagi perusahaan." Tegas Dantalian di depan Lala secara langsung. Lantas ia kembali melanjutkan dan berkata, "Semua yang kukatakan itu adalah niatmu yang sebenarnya, bukan? Apa aku salah?" Pungkas Dantalian dengan ekspresi mengintimidasinya. Mendengar itu Lala mulai keringat dingin dan ia mencoba mengelak dengan berkata, "Tidak, bukan itu masalahnya." "Kalau begitu aku ganti pertanyaannya," sahut Dantalian. "Kau datang ke sini atas perintah perusahaan untuk meminjamkanku uang dan mendekatiku, bukan?" Lantas mendengar pertanyaan itu, Lala terpaksa mau ataupun tidak akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya. "Tidak, saya melakukannya atas kehendak saya sendiri." Begitu ya, pungkas Dantalian setelah mendengar pengakuan jujur dari Lala. Lalu dalam hati Dantalian membatin, wanita ini mengatakannya tanpa ragu-ragu. Menarik sekali. Setelah itu ia kembali mengatakan, kembali ke topik awal. "Kenapa kau mau meminjamkanku uang? Bukankah itu artinya aku harus menghabiskan seluruh hidupku menjadi anjing pribadimu? Maka dari itu kau harus memberikanku 10.000 libra sebagai balasannya. Bagaimana? Bukankah itu tawaran yang bagus?" Mendengar itu Lala cukup terkejut karena tanpa ia duga Dantalian mengetahui dan mempermudah tujuan awalnya. Namun ia masih cukup ragu dengan apa yang dikatakan oleh Dantalian. Lantas karena Dantalian menyadari ada keraguan di wajah Lala, ia pun kembali meyakinkan dengan berkata, "Jika kau menjadikan Raja Iblis sebagai anjing perusahaanmu selama sisa hidupnya, kau pasti akan dipromosikan, benar? Bagaimana Lala?" Pungkas Dantalian merayu Lala dengan mengangkat dagunya. Lalu semakin mendekatkan wajah di hadapan Lala. Dantalian melanjutkan dengan berkata, "Maukah kau melakukannya? Apa pilihanmu?" Secepat kilat Lala langsung menjauhkan tangan Dantalian dari dagunya. Lantas dengan tatapan tajamnya ia pun menyetujui permintaan Dantalian. Kemudian setelah flashback cukup lama kembali pada kondisi di ruangan rapat saat ini. Kondisi di ruangan tersebut menjadi sangat tegang sebab Torkel tak terima dengan permintaan Raja Iblis Dantalian. Ia mempertanyakan dengan berkata, meminta 10.000 libra, dia bahkan tidak bisa melunasi 100 libra. Ini pasti semacam tipuan, kan? Ada benarnya juga, sahut Ivar. Beritahu kami lebih banyak, Lala. Baik Pak, jawab Lala singkat. Namun sebelum ia menjelaskan, dirinya mengingat kembali tentang perkataan Raja Iblis Dantalian, yang mana saat itu nampaknya Dantalian sudah merencanakan semuanya. Di sana Dantalian mengatakan, jika kau ditanya seperti itu, kau tinggal katakan ini. Dan benar saja Lala pun mengucapkan apa yang dikatakan oleh Dantalian dengan mengatakan,
Dantalian sudah kehilangan akalnya. Dia mengklaim bahwa sebuah wabah akan melanda dunia. Dia bilang akan membuat vaksin untuk itu dan melakukannya demi orang yang dicintainya. Pungkas Lala dengan tegas. Mendengar itu, si Torkel Goblin Kikir nampak bingung dengan yang dimaksud orang yang dicintainya. Benar, saya khawatir, saut Lala mencoba meyakinkan. Lala lalu melanjutkan, saya khawatir orang yang dia maksud adalah diri saya, karena saya adalah wanita Raja Iblis Dantalian. Mendengar itu, sontak ruangan rapat kembali memanas. Apa yang kau bicarakan? Dasar wanita tidak tahu diri. Dia pikir seorang Raja Iblis dan dirinya bisa saling mencintai. Saya mendekati Dantalian sendiri. Saut Lala memotong perkataan para eksekutif yang ada di sana. Kemudian Lala kembali melanjutkan dengan berkata, semua itu saya lakukan demi menjadi wanitanya. Dasar sampah rendahan, beraninya kau menjadi wanitanya Raja Iblis. Seseorang keluarkan pelacur itu dari sini. Pungkas para eksekutif yang kemarahannya sudah tak terbendung. Di sana Lala cukup tenang dan kembali berkata, semua itu saya lakukan untuk menjadikannya sebagai anjing di perusahaan hebat ini. Luar biasa. Bagaimana itu, Manusia suku Bus ini tidak hanya menjadikannya bagian dari perusahaan dagang terbesar di dunia iblis, tetapi dia juga menentang nasibnya sendiri sebagai sampah dan bahkan mengorbankan kesuciannya. Dan sekarang dia sudah menjadi wanitanya Raja Iblis. Jika ini bukan mahakarya, aku tidak tahu harus menyebutnya apa lagi. Teriak Ivar kegirangan dibarengi tawa yang menggelegar. Ivar lalu melanjutkan dengan berkata, Kuncuska adalah perusahaan meritokrasi. Biasanya aku tidak akan meminjamkan uang lebih banyak pada Raja Iblis yang tidak berkompeten seperti Dantalian. Tapi ini akan menjadi pinjaman spesial. Lapis lazuli. Kembali ke istana Raja Iblis dan sampaikan padanya, aku akan memberikan 10.000 libra yang sangat dia inginkan itu.